Anak-anak, kalian sedang main apa? Tapi pasirnya jangan dihambur-hamburin begitu dong. Nanti kena mata loh. Paman, Iya, ini kenapa ya? Kok aku jadi bingung deh. berantakan Bu. Ibu lihat berantakan banget itu. Iya loh. Kayaknya anak-anak ini kurang cocok deh bermain pasir. Iya ya, kayaknya kurang pas buat mereka ya. Kayak jadi nggak fokus gitu. Iya. Tapi kira-kira apa yang kurang pas ya? Paman, mau nyari yang pas? Nah, jangan tanya saya, Paman. Nanti kita ngobrol aja sama pakar. Karena nanti iya. kita akan tanya aja langsung sama beliau apa yang pas buat anak-anak. Tunggu, kita tuh belum nyapa pemirsa Oh loh. iya, kita belum ngomong. Halo ayah bunda, bapak ibu guru tercinta, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Seperti biasa, saya Novita Engji dan juga Paman Atu kami hadir untuk Anda. Nah, hari ini kita akan membahas tema yaitu pijakan sebelum bermain. Nanti kita akan bahas bersama pakar kita, jadi jangan kemana-mana ya. Terus ini kenapa nih anak-anaknya? Ya pemirsa, sudah kembali bergabung bersama saya seperti halnya minggu lalu Ibu Siti Juleha, seorang pengajar yang akan membahas tentunya tentang pijakan sebelum bermain ya. Apa kabar Ibu Juju? Baik ya. Sehat ya Ibu ya? Nah Ibu Juju, saya mau curhat dulu nih sebelumnya nih Bu. Kata Ibu Juju saya curhat mulu ya, nggak apa-apa ya. Ibu, tadi kan anak-anak itu tadi bermain pasir. Betul. Lalu kan saya agak khawatir ya Ibu ya, bermain pasir, pasirnya dihambur-hamburin. Kalau menurut saya kan agak bahaya ya Bu, kalau kena mata atau tertelan. Ini gimana ya Bu ya penanganan yang tepat untuk seperti itu? Oke, sebelum anak bermain pasir, biasanya pengalaman kami di sekolah itu ada pijakan. Jadi pijakan awal sebelum bermain. Itu di dalam pijakan itu ada yang namanya aturan. Ada aturan. Ada ya? aturan Betul. ketika sebelum bermain pasir, apa yang harus dilakukan? Ya. Bagaimana cara bermain pasir yang baik? Apakah perlu pasirnya dihambur-hamburkan? Iya, karena kita tadi anak-anak sharing ke anak. dilempar-lemparin, Bu. Itu terlebih dahulu kita sharing dulu sama anak-anak. Bagaimana Oke. cara bermain pasir teman-teman? Ya. Anak-anak akan merespon. Ya. Oh iya menurut kamu. Ya. Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada anak. Dan biarkan akhirnya anak-anak berpendapat, betul. ya. Kemudian kalau kena mata bagaimana? Kita alihkan kembali, Ya. kita informasikan kembali dan anak pun akan memberikan jawaban. Oh iya, aman tidak? Kita kembalikan lagi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah anak mengerti, barulah kita berikan masa transisi untuk memilih mainan yang sudah disediakan. Jadi sebelumnya memang pijakan itu sangat penting sebelum bermain. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke pijakan sebelum bermain. Apa ini yang dimaksud dengan pijakan sebelum bermain? Kalau waktu itu kan kita sudah membahas tentang pijakan lingkungan. Iya, Ya, sekarang penataan pijakan lingkungan. sebelum bermain. Ya. Ini apa nih Bu? Iya, waktu itu kita sudah membahas pijakan penataan lingkungan di mana guru berperan untuk menata sebelum anak bermain. Betul. Kemudian sekarang kita bahas tentang pijakan sebelum main. Jadi sebelum main kita menyediakan tempat untuk anak untuk bermain, kemudian kita membuat lingkaran. Ya, circle. Ya, Kita buat ya, lingkaran untuk kita bisa sharing ke anak. Yang pertama kita bahas tentang pijakan awal itu buku. Kita bacakan buku cerita. Ya, Ya, anak-anak sebagai senang gagasan, banget tuh, ya, senang dengar gagasan cerita kan. disesuaikan dengan tema. Ya. Misalnya tema bulan ini, temanya tentang binatang. Otomatis kita bacakan buku tentang binatang yang sesuai dengan sentra yang kita buka pada waktu itu atau materi yang akan kita kenalkan ke anak. Jadi kita bahas tentang binatang, misalnya mengenal binatang laut. Apa kira-kira? Jadi kita berlihatkan buku cerita tentang binatang laut misalnya. Ya. Kita mengenalkan juga konsep kosakata. Oke. Kosakata baru misalnya, binatang laut.
Misalnya apalagi zat cair, zat padat itu kan ada di Iya, laut ya. betul, Kita betul. kenalkan juga itu. Kemudian kita kenalkan juga dengan cara bermain. Bagaimana penataan lingkungan, Aturan mainnya aturan main, mungkin ya. bagaimana cara bermain yang baik. Kemudian kita bahas juga tentang bagaimana memfungsikan alat yang baik. Ya. Kemudian kita kenakan mainan yang sudah dibuka, sudah disiapkan oleh Bu Guru. Apa? Ada ini untuk berapa orang, berapa orang, berapa orang. Kita kenakan sebelum anak bermain. Ya. Itulah pijakan anak ya sebelum bermain. anak bermain. Kemudian aturan juga kita kenakan, urutan kegiatan. Yang pertama mungkin teman-teman pilih kegiatan. Ya. Kemudian mainkan, Ya. informasikan, bertanggung jawab dan pilih kegiatan yang lain. Itu kenalkan. Biar ketika anak memainkan alat main dia sudah punya kerangka berpikir, oh aku harus main itu, aku mau main itu, aku siap untuk aku mau membentuk ini misalnya. Kemudian dia sudah membentuk, oh aku sudah selesai berarti aku harus menginformasikan ke Ibu Guru. Bu Guru aku sudah selesai. Nah baru Bu Guru bisa sharing apa yang kamu buat. Nah, ada pertanyaannya. Kemudian setelah itu setelah selesai sudah menceritakan hasil yang dia buat, kemudian aku sudah selesai, silakan anak akan bertanggung jawab. Setelah bertanggung jawab baru dia pilih kegiatan yang lain. Dia rolling, jadi mencari mainan yang belum dimainkan. Mencoba hal-hal yang lain ya. Dia menemukan sendiri, explore sendiri. Itu. Kemudian yang terakhir itu si guru memberikan transisi. Oh, ada transisi. Ada transisi. Jadi ketika anak sebelum bermain itu diberikan pilihan. Nah, kamu mau bermain dengan siapa? Itu bisa diselingi dengan teka-teki, misalnya binatang, permainan yang berhubungan dengan pijakan tadi mungkin. Misalnya tadi buku pijakan tentang binatang laut. Apa yang kamu lihat dari buku tadi? Biar mereka mengingat kembali. Oh, binatang laut ada apa misalnya? Binatang laut misalnya lumba-lumba misalnya. Oh, lumba-lumba. Iya, silahkan boleh bermain. Mau pilih bermain dengan siapa? Baru itu menghindari dari rebutan mainan. Itu dia tuh benar-benar. Seperti itu. Oke, baiklah. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita tentunya tentang pijakan sebelum bermain. Tetaplah bersama kami. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Dan topik kita kali ini masih seputar pijakan sebelum bermain. Masih banyak lagi tentunya ya Bu ya, apalagi nih Bu? Oke, memberikan gagasan pada anak tentang konsep yang dapat dikembangkannya dalam main dengan alat yang digunakannya. Apa ini Bu Misalnya, maksudnya Bu? Dan tujuannya apa nih? Misalnya ketika anak menuang isi air, dia akan mengisi penuh. Ketika botol yang dipegang itu dia ingin mengisi penuh. Bagaimana caranya? Dari alat yang kita tata ada berbagai macam ukuran, misalnya sendok atau gelas-gelas kecil yang akan diberikan kepada anak untuk explore. Dia mencoba dengan gelas ukuran kecil atau besar sampai penuh. Kira-kira satu botol penuh itu berapa gelas atau berapa sendok misalnya, berapa sendok susu. Berapa kali sendok susu. Di situ juga dia mengenalkan konsep ya. Tujuannya untuk mengenalkan konsep juga. Jadi dia explore, mencari sendiri dan menemukan sendiri. Ternyata satu botol itu isinya misalnya 3 gelas. Sampai penuh. Dia akan menginformasikan pengetahuannya setelah mendapatkannya. Oke. Tentunya dengan explore ini memacu kreativitas juga pada anak-anak ya pemirsa ya. Betul gitu Bu? Betul. Ya, lalu Ibu? Kemudian mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi pada anak. Ketika anak bermain, ketika Bu Guru menyediakan alat ini untuk 2 orang, otomatis mereka saling berinteraksi, berkomunikasi. Kamu buat apa? Aku buat ini. Kita bikin ini yuk. Akhirnya mereka saling berinteraksi dan bicara, aku bikin ini. Mereka akan melihat teman.
nyaman dan melihat juga kalau kamu bikin ini aku yang ini, jadi mereka interaksi bersama. Ini juga mungkin tadi seperti pernah dijelaskan sebelumnya sama Ibu bahwa ini juga untuk melatih bahwa apa yang dibuat, menjelaskan apa karya mereka, apa yang sedang mereka lakukan. Ini kan tentunya dengan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan, melatih anak untuk berkomunikasi dan menjalin kata-kata ya. Betul. Sehingga terbentuk kata yang jelas, bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kita sebagai orang tua ataupun pengajar juga harus mendampingi ya dalam proses itu ya. Iya. Lalu Ibu yang lainnya apa nih, Bu? Kemudian mengenalkan aturan main dan perilaku yang diharapkan selama anak bermain untuk membangun sikap saling berbagi, misalnya menghormati, tanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap alat main yang sudah dimainkan. Jadi itu aturan memang sangat penting. Tenggang rasa tuh tenggang juga rasa, kayaknya ya, Bu, ya. iya. Jadi ketika selesai main dia harus beres-beres bagaimana cara bermainnya, seperti itu. Dan cara memfungsikan alat yang sebenarnya. Apakah perlu dipukul-pukul misalnya, apalagi usia yang sudah cukup besar. Kalau memang kalau usia yang masih 3 kecil itu masih ada tahapan ya, proses dia pukul-pukul, baru sensasi tubuhnya, kemudian bermain dengan benda, baru tahapan selanjutnya dia bisa tuang isi, kemudian baru mereka mencari cara, berbagai macam cara untuk menyelesaikan permainannya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir sistematis pada anak dengan langkah main yang teratur. Yang tadi misalnya pertama pilih mainan, kemudian dimainkan, kemudian bertanggung jawab, habis bertanggung jawab menginformasikan, baru pilih kegiatan yang lain, seperti itu. Kemudian ada sebagai transisi agar anak siap mengikuti kegiatan bermain berikutnya, mereka bekerja tuntas. Baru setelah selesai bertanggung jawab baru pilih kegiatan yang lain. Benar-benar, karena kan anak-anak biasanya gitu, Bu. Baru main sebentar ya pemirsa ya, lalu abis itu belum selesai ditinggalin gitu ya. Padahal ini tujuannya adalah emang harus sampai selesai. Mungkin seperti kita tahu dalam kehidupan nanti di saat mereka besar, kalau dalam mengerjakan apa-apa memang harus sampai tuntas. Seperti itu. Dan memang harus diajarkan dari kecil ya Ibu. Lalu masih ada lagi Ibu? Iya, yang terakhir tuh mempermudah guru untuk mengkoordinasikan kegiatan anak. Jadi guru juga bisa memantau kegiatan anak, mana yang butuh dukungan, mana yang hanya perlu pengamatan saja, dan mana yang perlu guru masuk ketika anak butuh bantuan, itu. Wah, lengkap sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Juju berkaitan dengan topik kita pijakan sebelum bermain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan. Dalam pijakan sebelum bermain, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan guru adalah guru meminta para siswa untuk membentuk lingkaran, guru ada di antara para siswa sambil bernyanyi, guru meminta para siswa untuk duduk melingkar, guru meminta para siswa berdoa bersama, guru menanyakan para siswa kesiapan mendengar cerita dan memasuki sentra. Guru mulai bercerita menggunakan media yang sesuai dengan tema. Guru menginformasikan jenis mainan yang ada dan menyampaikan aturan bermain. Guru meminta siswa masuk ke area sentra. Pemirsa, setelah menyaksikan tayangan tadi tentunya kita semakin paham mengenai pijakan sebelum bermain. Tapi tunggu dulu, ini belum akhir dari acara kita. Masih akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pijakan sebelum bermain. Jadi tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia.
Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Dan topik kita kali ini masih seputar pijakan sebelum bermain. Nah, berbicara soal pijakan sebelum bermain, ini kan tadi banyak diinformasikan bahwa kita harus bercerita dulu nih. Emang harus selalu bercerita sebelum memulai pijakan sebelum bermain, Bu? Oke, tidak harus ya. Iya. Jadi kita juga selain bercerita, mendatangkan narasumber sesuai dengan tema mungkin, misalnya sesuai dengan temanya binatang, kita mungkin memanggil dari peternakan, seperti itu, atau dari kita juga bisa mengunjungi tempat. Oke, semacam karya wisata. Karya wisata untuk penguat dari tema itu, materi-materi yang akan kita sampaikan untuk pengenalan kepada anak. Iya, supaya anak juga lebih jelas dan melihat Betul, langsung ya. iya. Karena memang anak-anak ini kan masih dalam masa atau fase di mana mereka senangnya lihat langsung supaya mereka tahu ya Ibu ya. Dari mereka lihat di cerita, lalu mereka melihat secara nyata, itu pasti pengalamannya lebih luar biasa ya Ibu ya. Narasumber juga yang bisa menjelaskan bagaimana cara hidupnya binatang misalnya seperti itu. Iya, oke, baik. Ibu, ini ada satu pertanyaan dari seorang pemirsa kita. Pertanyaannya apa? Coba kita lihat sama-sama ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sama persis nih, seperti yang ingin saya tanyakan sama Ibu Juju nih. Jadi bisa nggak sih pijakan sebelum bermain ini juga kita bangun di rumah nih Ibu? Oke, tentu saja bisa ya, karena anak sebelum bermain itu harus ada pijakan biar mainnya berkualitas. Jadi pijakan sebelum main itu kita bahas tentang yang tadi kita bahas tentang baca buku cerita. Kemudian kita bahas tentang mendatangkan narasumber. Mungkin kalau di rumah buku cerita yang kita angkat ya. Nah, jadi sebelum anak bermain kita bacakan cerita dulu. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan kosakata atau ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa dikenalkan ke anak Supaya bertambah. Iya Juga betul. ya. Yang berhubungan mungkin yang berhubungan dengan cerita kita. Kemudian kita bahas juga tentang aturan bermain. Jadi ketika bermain di rumah tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun harus anak-anak bisa bertanggung jawab, merapikan mainan kembali setelah bermain. Ya, Ibu, kadang kan kita suka mengalami atau melihat anak yang tiba-tiba mengamuk karena mungkin ada sesuatu yang sudah direncanakan, tapi ini jadi di luar rencana nih. Nah, itu gimana untuk mengantisipasinya, Bu? Oke, sebelum itu terjadi mungkin kita harus punya pijakan. Nah, ini pijakan sebelum pijakan berkegiatan ya jadinya ya. Misalnya ya, ketika kita mengajak anak ke toko lah, ke toko misalnya betul. ke toko mainan misalnya, hari ini mungkin bulan ini anak kita ingin mainan. Ya, mungkin tidak selamanya kita melarang anak ini ya, untuk untuk tidak membeli mainan, tapi ada sesekali kita meluruskan keinginannya. Ayo, tapi kita harus punya pijakan. Oh, hari ini bulan ini mungkin mama uangnya hanya cukup hanya untuk satu mainan. Jadi kita sepakati dulu. Kita buat diskusi dulu sama anak sebelum berangkat. Ya, jadi sebelum Jangan kejadian. pas udah ngamuk ya. Betul. Jadi dibahas dulu bagaimana kira-kira di sana. Mama sanggupnya hanya satu mainan misalnya. Bagaimana menurut kamu? Oh, ternyata setuju. Baru kita berangkat ke sana. Tapi kalau ternyata nih masih sudah ngamuk sampai juga di sana ngamuk, kita sesuai dengan kesepakatan. Oh, tadi aturan kita